manusia itu pasti berpasang-pasangan ya. Nah, namanya berpasangan Bu, itu kan mesti beda ya. Ya ibarat dengan baut sama mur, kalau sama-sama bautnya kan nggak bisa masuk gitu ya, nggak bisa jatuh gitu ya. Atau apa misalnya sandal itu kalau jenengan pakai sandal kanan semua itu dibuat jalan enak apa boten? Boten, berarti harus ada kanan, harus ada kiri gitu ya. Nah, maka seperti itu juga dalam pernikahan ya. Namanya pasangan itu ya memang harus dari jenis yang berbeda. Ada kanan, ada kiri, ada timur, ada barat, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, maka ini sesuai dengan fitrah kita semua bahwa agama Islam itu memerintahkan atau pernikahan itu hanya sah ketika dilakukan antara lawan jenis. Nah, tujuan disebutkannya atau dianjurkannya, disyariatkannya pernikahan dalam ayat itu disebutkan lintas kunu ilaiha, nah, agar kalian itu tenang. Nah, lintas kunu, sakinah itu tentrem ayem kalau kata orang Jawa. Sehingga ketika seseorang menikah kemudian kok malah ruwet hidupnya gitu. Nah, ini berarti salah satu indikator bahwa memang kita masih belum tercapai tujuan dari pernikahan itu ya. Maka dari itulah di dalam pernikahan itu Allah menyebutkan di lanjutan ayat tadi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah ya. Dan Allah menjadikan dalam perjalanan pernikahan itu mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu lebih ke rasa cinta. Jadi rasa cinta itu kalau kita definisikan secara sederhana, kita menyukai seseorang itu karena kelebihannya ya. Yang ibu-ibu seneng bapak-bapak itu karena gantengnya, yang bapak-bapak seneng ibu-ibu karena cantiknya. Itu namanya mawaddah, cinta ya. Nah, tapi dalam pernikahan itu tidak hanya mawaddah saja, tidak cukup hanya dibangun dengan rasa cinta saja. Karena kalau kita hanya membangun dengan rasa cinta, menyukai seseorang karena kelebihannya, kelebihan-kelebihan yang kita miliki itu pasti akan berkurang ya. Cantikan misalnya ya, mungkin kalau masih usia 21, 25 masih cantik ya, 30 masih, 40 juga masih lumayan gitu. Nah, nanti kalau sudah 50, 60, 70, apalagi 60, 70 itu kan bisa luntur gitu ya. Meskipun dipoles kayak apapun ya nggak bisa menutupi usia nggak bisa berbohong. Maka di situ Allah menyebutkan selain mawaddah juga ada rahmah. Rahmah itu artinya kasih sayang. Kalau kasih sayang itu sebaliknya, kasih sayang itu dia senang pada seseorang atau ada rasa simpati karena kekurangan yang dimiliki dia. Ya, misalnya sudah tua, sama-sama tua ya, bapaknya sering sakit-sakitan, ya ibunya, Pak jangan lupa diminum obatnya, gitu ya. Nah, itu juga misalnya kalau ada yang sakit, bentuk rahmah itu ya, karena nggak bisa jalan akhirnya dituntun dan seterusnya. Nah itu dalam ayat tersebut Allah menyebutkan tujuan utama pernikahan. Nah selain itu hikmah dan tujuan adanya pernikahan itu pertama menjaga kehormatan seseorang. Nah ini sesuatu yang sangat penting sekali kita jaga, terutama di zaman kita saat ini ya, zaman medsos, zaman digital. Ini semua info itu anak-anak bisa mengakses dengan mudah ya. Nah maksudnya menjaga kehormatan di sini adalah menjaga kehormatan harga diri kita ya, jangan sampai terjatuh ke dalam dosa perzinahan. Nah, ini salah satu hal yang harus kita jaga bersama ya, menjaga kehormatan seseorang. Makanya Rasulullah mengatakan ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa saja yang sudah mampu itu dari banyak aspek. Nah, nanti kita ulas secara lebih jauh. Maka menikahlah ya. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Menikah itu bisa lebih menjaga diri kalian agar lebih menundukkan pandangan ya, karena sudah tidak mikir yang lain-lain ya, karena sudah punya pasangan sendiri-sendiri
kalau ada gejolak ya tinggal ke pasangannya saja bilang gitu ya. Tapi kalau belum kan masih nyari-nyari gitu, mana yang cocok gitu ya, nyeleksi gitu. Wa ahsanul farj, juga lebih menjaga kemaluan kalian ya, menjaga kehormatan kalian. Nah, itu salah satu tujuan utama. Kemudian yang kedua adalah menjaga eksistensi umat manusia dari kepunahan. Maksudnya orang nikah ya, itu kan ada hubungan suami istri ya. Otomatis kalau takdir dengan Allah maka jadi anak ya. Sehingga kalau ada orang yang punya pemahaman, kalau dalam sekarang itu ada orang punya pemahaman namanya itu child free ya. Child free itu apa? Orang yang punya pemahaman mereka itu nggak mau punya anak. Nah, ini kan pemahaman yang aneh gitu ya. Kalau pemahaman ini dibiarkan meluas, nah nanti manusia ini bisa punah gitu. Karena manusia ini kan salah satu sebabnya bisa terjaga, bisa ada keturunannya itu adalah karena menikah. Kemudian yang ketiga adalah menjaga nasab dan keturunan. Nah, itu juga penting. Ya, dengan adanya pernikahan itu nasabnya jelas. Ini anaknya siapa, mbahnya siapa, gitu ya. Tapi kalau tanpa jalur pernikahan, ya di luar jalur pernikahan, ini menyebabkan nasabnya tidak jelas. Ya, nasabnya bercampur-campur. Nah, kok nggak tahu gitu ya. Karena lahirnya di luar jalur pernikahan. Nah, terakhir hikmah dan tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga sebagai bibit masyarakat. Jadi kalau kita ingin masyarakat kita ini menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang soleh, masyarakat yang beragama, maka harus dibentuk dari institusi keluarga, gitu ya. Nah, kalau keluarganya sendiri sudah bermasalah, maka kumpulan keluarga yang bermasalah ini juga nanti akan menimbulkan masyarakat yang bermasalah. Nah, tapi kalau di keluarga ini baik ya, bapak ibunya soleh dan solehah, insya Allah nanti anak yang dilahirkan juga menjadi anak yang soleh dan solehah. Sebaliknya kalau buruk, nah maka akan menyebar keburukan ini. Nah, jadi hikmah dan tujuan pernikahan ini ya merupakan hal-hal yang penting sekali kita pahami, sehingga ketika orang menikah itu tidak sembarangan, gitu ya. Ketika menikah itu tidak hanya ingin memuaskan hawa nafsunya saja. Ketika orang menikah itu tidak hanya ingin ngejar status, ya, dan lain sebagainya. Nah, karena kalau tidak didasari dengan niat yang baik dan tidak memahami apa sebenarnya tujuan pernikahan itu dilakukan, maka tentu pernikahan yang dijalankan nanti akan berjalan dengan tidak baik. Dan dampaknya, salah satu dampaknya kalau pernikahannya tidak dipersiapkan dengan baik, ya akhirnya terjadi perceraian. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi itu kurang lebih hikmah dan tujuan pernikahan. Nah, maka agar hikmah dan tujuan pernikahan ini bisa terjaga, maka harus kita persiapkan dengan baik. Salah satunya adalah dari aspek kesehatan, ya, salah satunya dari aspek kesehatan. Jadi tidak hanya aspek pemahaman kita tentang apa hak dan kewajiban, tapi ada aspek kesehatan juga penting. Karena kalau nanti dari aspek kesehatan ini tidak bisa kita persiapkan dengan baik, maka nanti juga timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, maka di antara aspek yang penting adalah pertama usia. Nah, saya di sini akan membahas usia minimal pernikahan. Nah, kalau dari aspek agamanya, dari aspek para ulama, pertama, menurut para ulama, salah satu syarat ya yang disepakati oleh para ulama terkait cantik atau calon pengantin itu adalah syarat memiliki ahliyah. Apa itu ahliyah? Ahliyah itu artinya memiliki kecakapan untuk melakukan akad secara mandiri. Artinya bisa bertransaksi sendiri gitu ya. Jadi misalnya jual beli itu dia dengar, misalnya beli bakso 10.000 pakai uang 50.000, nanti kembaliannya 40.000, dia ngerti gitu ya. Atau transaksi yang lain. Juga kalau pernikahan ya dia harus ngerti.
menikah itu apa? Ya, kalau dia sudah akad nikah itu berarti dia harus ngapain saja. Nah, berarti kalau sudah menikah dia sudah halal ya dengan suaminya atau dengan istrinya. Maka kalau dicolek-colek ya harus mau begitu ya. Jadi intinya sudah paham ya. Ahliya itu artinya dia memahami kalau dia akan nikah itu harus apa saja yang dia lakukan. Nah ini yang disepakati para ulama. Nah tapi terdapat perbedaan pendapat ya di kalangan para ulama mengenai batasan minimal usia yang memenuhi kriteria ahliyah. Nah ini dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu penulisnya menyebutkan kurang lebih ada dua pendapat. Pendapat pertama, pendapat sebagian ulama seperti Ibnu Syubruman mengatakan syarat minimal pernikahan itu adalah usia balik. Nah ini syaratnya. Balik itu minimal berapa usianya? Kurang lebih 7 tahun, 9 ya, adalah. Baik, jadi usia balik ya. Ini kita bicara usia minimal ya. Usia minimal itu berarti belum tentu kalau sudah usia ini dia sudah balik, harus ada tanda-tandanya ya. Tapi berarti kalau sebelum masuk usia ini dia belum balik ya. Kalau meskipun ada tanda-tanda balik, kalau belum masuk usia ini belum balik. Kalau di kitab Mata Nabi Syuja itu beliau menyebutkan usia minimal balik itu 9 tahun ya. 9 tahun itu kelas berapa? Kelas 4 ya, kelas 3, kelas 4 SD. Nah itu kalau jenengan sudah punya anak usia 9 tahun harus waspada, harus dilihat apakah sudah ada tanda-tanda balik atau tidak. Kenapa? Karena hukum orang yang sudah balik dengan yang belum kan beda ya. Kalau sudah balik berarti sudah wajib sholat, sudah wajib menutup aurat, ya harus memperhatikan pergaulan dan seterusnya. Jadi minimal 9 tahun itu usia minimal ya. Berarti bisa lebih, tapi tidak bisa kurang. Untuk memiliki sengsang tahun menikah. Mungkin zaman kita nggak ada ya, atau saya juga belum pernah nemu di awal itu daftar anaknya masih kelas 4 SD daftarkan nikah itu nggak ada. Tapi zaman nenek kita itu ada pernikahan usia segitu ya. Mbak saya itu cerita kalau dulu dia nikah, atau mbak yang perempuan nikah dengan mbak yang laki-laki itu nonton wayang atau nonton apa itu dipanggil gitu suaminya. Karena memang masih kecil ya, masih usia kecil ya, dan nggak tahu, kita juga nggak tahu model pendidikan di zaman Nabi waktu itu dengan zaman sekarang itu apakah berbeda jauh sehingga anak usia 9 tahun itu